Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Baik, sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Turusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, dan insyaallah pagi hari ini kita akan coba murajaah ya, mereview apa-apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Tapi sebelum ke sana saya lupa ini. Saya pengen bahas PR dulu. Pengen bahas PR dulu sebentar. Kita kemarin ada PR ya. Alhamdulillah sudah saya koreksi semuanya. Kalau ada yang belum dikoreksi ya, mungkin saya terlewat ya, silakan dijapri ke saya. Baik. Kita coba lihat PR kita kemarin. Kemarin kita sudah memasuki ad-darsu khamis asyar, kalau saya tidak keliru ya. Pelajaran ke-15. Nah, 15 kemarin kita sudah mulai masuk. PR-nya adalah pelajaran 14 bagian akhir. Nah, ini PR kita kemarin. Iqra'il mithala thumma hawwil jumalal atiyata mithlahu. Iqra', bacalah, al-mithala, contoh, thumma, kemudian, hawwil, rubahlah, al-jumalal atiyah, kalimat berikut ini, mithlahu, sepertinya, seperti pada contoh. Contoh, anta dhahabta ilal madrasati. Anta dhahabta ilal madrasati. Hawil, dirubah, antum dhahabtum ilal madrasati. Kemudian nomor 1, anta kharajta minal fasli. Dirubah antanya menjadi antum. Antum kharajtum minal fasli. Kalian keluar dari kelas. Nomor 2, rukmu tsani, anta jalasta fil fasli. Engkau telah duduk di dalam kelas. Dirubah antanya menjadi antum. Antum jalastum fil fasli. Rukmu tsalits, aina dhahabta ya akhi. Ya, dirubah jadi antum. Antum salah. Aina dhahabtum ya. Aina dhahabta, di mana kamu pergi ya. Dirubah akhinya menjadi ikhwani ya. Berarti yang tadinya anta menjadi antum. Jadi aina dhahabtum ya ikhwani. Apa artinya ya ikhwani? Wahai saudara-saudara laki-laki. Kemudian nomor 4, limadza kharajta minal fasli ya waladu? Limadza kharajta minal fasli ya waladu? Mengapa kamu keluar dari kelas wahai anak laki-laki?
dirubah ya waladu menjadi ya auladu. Limadza kharajtum minal fasli ya auladu. Baik. Inilah PR kita kemarin. Bagian besar sih sudah benar ya. Insyaallah. Yang lain mungkin ada salah-salah tulis titiknya aja, ada yang ikhwani jadi ikhwabi ya. Wajar insyaallah. Baik. Soal PR, apakah ada pertanyaan? Silakan. Yang kedua, mungkin soal yang habis tadi tadi bergeser ke atas. Ya, Pak, silakan, Pak. Kalau yang antum, betul. Pas. Antum kharajtum faslikum. An. Pakai an gitu. Minal faslikum. Minal faslikum gitu. Apa boleh seperti itu? Minal faslikum. Ya. Nah, boleh, tapi al-faslunya dihilangkan alif lamnya. Jadi kalau faslikum maksudnya kan kelas kalian kan? Nah, kelas kalian berarti dia sudah menjadi ma'rifah. Maka tidak perlu lagi alif lamnya di depan. Jadi cukup antum kharajtum min faslikum begitu. Antum kharajtum min faslikum. Alif lamnya hilang. Fasli menjadi mudhafun ilaih, dia tidak boleh pakai alif lam. Kemudian kumnya adalah fasli tadi menjadi mudhaf, maaf ya. Kemudian kumnya menjadi mudhafun ilaih. Demikian, Pak. Mudah-mudahan dipahami. Nah, afwan. Baik. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Ustaz mau tanya. Silakan. Itu yang kata antum itu mimnya harokatnya doma atau sukun ya Ustaz? Antumu atau antum ya? Antum dahabtum. Ya ini antum kan dahabtum sukun. Sukun ya? Yang antum ini Ustaz. Betul. Ini kan Nah, ini salah ketik ini. Ini mestinya dhammahnya di ta ini. Ya. Ini harusnya dhammahnya di ta ini, bukan di atas mim ini. Ya, jadi antum ya, mimnya sukun, yang dhammah itu ta-nya ya. Begitu. Baik. Nah, ini dahabtum juga dia sukun kecuali di depannya ada alif lam. Ya, misalnya tadi kharajtum nggak pakai min, misalnya kharajtumul fasla misalnya. Antum kharajtumul fasla misalnya. Ya, itu maka mimnya itu berubah menjadi dhammah ya. Jadi kharajtumul ya, kharajtumul madrasati, kharajtumul fasla ya. Gitu. Demikian. Sama seperti wa'alaikumussalam. Asalnya wa'alaikum assalam. Ya, tapi karena di depan alaikum ada alif lam, maka kumnya menjadi kumu. Wa'alaikumussalam. Baik. Silakan, ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan yang kemarin tertinggal ya bisa menyimak nanti lewat rekaman ya. Kita recording ini, kemudian kita berikan. Ada juga memang satu peserta ya, japri ke saya, minta, Ustadz ini kelihatannya terlalu cepat Ustadz. Oh iya Bu, kalau terlalu cepat gimana ya? Perlu diulang lagi? Iya Bu. Tapi ibunya nggak pernah hadir. Jadi gimana saya mengulangnya? Tapi mudah-mudahan ya kita husnudzon ya, mudah-mudahan nanti didengar apa rekamannya sehingga nanti bisa diulang kembali. Baik, pagi hari ini kita mau murojaah. Saya ingin kita dari awal sekali, ad-darsul awal. Sebentar saya share dulu. Ya. Nah, ini sudah terlihat ya, ad-darsul awal, pelajaran pertama pada buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ya.
Di pelajaran pertama ini kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang ismul isyarah, ya. Belajar tentang kata tunjuk, ya. Dan kata tunjuk yang kita pelajari adalah ismul isyarati lil qarib. Isim isyarah untuk benda yang dekat, ya. Kata tunjuk untuk benda yang dekat itu adalah kata hadza. Hadza. Hadza artinya ini, ya. Selain kita belajar tentang ismul isyarah, di pelajaran ini juga kita mempelajari dua harful istifham. Atau sebetulnya lebih tepat disebutnya ismul istifham, isim tanya, kata tanya. Ya. Tapi untuk pemula diperkenalkan huruf saja, huruf istifham, ya, karena dia bentuknya seperti huruf, ya. Ya. Jadi kita belajar dua harful istifham, dua huruf tanya, yaitu huruf ma dan huruf bukan dua berarti ya, tiga ya. Ma, man, dan a, ya. Ma, man, dan a, ya. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Ya, misalnya ma ketemu hadza, ma hadza, ma hadza, apa ini? Maka jawabannya misalnya hadza kitabun. Ma hadza, hadza qalamun. Ma hadza masjidun. Demikian, ya. Atau huruf tanya man. Man artinya siapa? Mengaplikasikannya bagaimana? Man hadza, siapa ini? Man hadza, hadza imamun. Man hadza mudarrisun. Ya, dan seterusnya. Kemudian kata tanya a. A artinya apakah? Menggunakannya bagaimana? Silakan. Ahadza masjidun misalnya. Ahadza masjidun. Maka pertanyaan apakah? Dia membutuhkan jawaban na'am au la. Ya, jawabannya salah satu di antara dua, na'am au la. Ya, ahadza masjidun. Jawabannya misalnya na'am hadza masjidun. Au la hadza baitun. Misalnya begitu. Jadi itu yang kita pelajari di pelajaran pertama. Sebagai tambahan informasi, ada perbandingan istilah berbahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai harfu hijai, huruf hijaiyah. Dalam bahasa Indonesia disebutnya huruf. Ya. Artinya ya dia simbol, contoh A, B, C, alif, ba, ta, sa. Dia nggak ada maknanya tuh. A, B, C, alif, ba, ta, dan seterusnya. Kemudian dalam bahasa Arab ada yang disebut sebagai al-kalimah. Al-kalimah ini kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya kata. Ya. Jadi al-kalimah itu artinya kata. Apa itu al-kalimah atau kata? Al-kalimah atau kata adalah rangkaian huruf yang memiliki makna. Rangkaian dari huruf-huruf yang ada tadi ya, huruf hijai atau huruf ya, yang memiliki makna. Contohnya huruf ba, u, ka, u. Dalam bahasa Indonesia kita bacanya buku. Ini ada maknanya buku. Atau dalam bahasa Arab hurufnya kaf, ta, alif, ba. Ya, kita membacanya kitabun. Rangkaian huruf-huruf kaf, ta, alif, ba ini menjadi satu kata atau dalam bahasa Arab disebutnya al-kalimah. Ya. Nah, al-kalimah dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Ada al-ismu atau kata benda, ada al-fi'lu atau kata kerja, ada al-harfu atau kata sambung. Baik. Nah, ada lagi ya yang disebut sebagai jumlah. Jumlah itu kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya kalimat. Apa itu jumlah atau kalimat dalam bahasa Indonesia? Al-jumlah atau kalimat dalam bahasa Indonesia ya artinya adalah rangkaian kata-kata yang memiliki makna. Rangkaian dari kata ini, kalimat atau kata yang memiliki makna. Contoh, ini buku. Ada 2 kata di sini, ada kata ini dan ada kata buku. Dalam bahasa Arab kita menyebutnya ini hadza
buku, kitabun. Ya. Atau rangkaian kata, 3 kata, apakah ini kunci? Ya. Apakah ini kunci? Dalam bahasa Arab kita menyebutnya ahadza miftahun. Nah, ini rangkaian kata-kata yang memiliki makna ini disebutnya dalam bahasa Indonesia sebagai kalimat, dalam bahasa Arab disebut sebagai al-jumlah. Al-jumlah ada 2 macam, ada jumlatun ismiyatun atau al-jumlatu al-ismiyatu, jumlah yang diawali oleh isim, diawali oleh kata benda tadi. Ada lagi jumlatun fi'liyatun, jumlah yang diawali oleh fi'il. Baik. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, pelajaran pertama kita belajar soal isim isyarah lil qarib. Kita juga belajar soal huruf-huruf tanya atau ismul istifham ya, atau kata tanya, yaitu ma, man, dan a. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ini. Ya, sebelum kita lanjut, kita baca dulu deh ini mufradat atau al-kalimatul jadidah. Ya, boleh di on mic seluruhnya, silakan. On mic seluruhnya, kita baca sama-sama. Ya, agar makin nempel ya. Memang kunci dalam berbahasa itu ya 2, 1 kosakata yang banyak, 2 tutur atau tata bahasa yang benar. Nah, kita baca sama-sama. Baitun, Baitun. qalamun, Qalamun. kursiyun, Kursiyun. najmun, Najmun. rajulun, Rajulun. himarun, Himarun. mudarrisun, Mudarrisun. masjidun, Masjidun. miftahun, Miftahun. na'am, Naam. Naam. tabibun, Tabibun. tajirun, Tajirun. hisanun, Hisanun. mindilun, Mindilun. babun, Babun. maktabun, Maktabun. la, La. waladun, Waladun. kalbun, Kalbun. jamalun, Jamalun. kitabun, Kitabun. sarirun, Sarirun. qamisun, Qamisun. talibun, Qalibun. qittun, Kitun. dikun. Di. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Silakan di off mic terlebih dahulu. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwatal iman rahimakumullah. Ini mufradat, kosakata atau al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru yang kita pelajari fid darsil awal, di pelajaran pertama. Bisa diperhatikan di sini setiap kata benda yang ada di sini ya, setiap kata benda yang ada di sini harokat akhirnya asalnya adalah dhammah. Harokat akhirnya. Baitun, masjidun, babun, kitabun, sarirun, maktabun, waladun, talibun, qittun. Ini seluruhnya harokat akhirnya adalah dhammah. Dan inilah memang harokat akhir yang standar gitu. Nah, standarnya memang dhammah, dhammatain. Ya, dhammatain. Ya, nanti dia berubah menjadi fathah atau menjadi kasrah ya apabila ada faktor pengubah ya. Apabila ada faktor pengubah maka dia berubah menjadi fathah atau kasrah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari kosakata ini kita bisa pahami bahwasanya bahasa Arab atau tulisan Arab, rasmul Arabi ya, tulisan Arab pada asalnya itu tidak berharokat.
Pada asalnya tidak berharokat. Tapi harus bisa bacanya gitu. Nah ini gimana caranya? Bisa baca tanpa harokat, ya. Kalau belakangnya ya kita tahu semua belakangnya un. Tapi depannya ini mau dibaca apa ini? Miktibin atau dibaca maktaban, makataba atau apa? Nah, itu bagaimana caranya kita bisa mengenal cara membacanya? Tidak ada cara lain kecuali merujuk kepada kamus ya atau mendengar bacaan dari orang Arab ya, sehingga ya harus dihafal ya. Nah untuk kita yang sudah banyak urusan ya, ini menghafalnya paling mudah adalah dengan banyak membaca. Banyak membaca, banyak ketemu ya, insya Allah nanti akan hafal dengan sendirinya ya. Dan kita kalau ketemu ini misalnya ya, nah kita sudah bisa langsung baca nih, bacanya apa nih? Polibun ya, tanpa ada harokatnya kita langsung bisa membaca. Ini polibun, kita tidak akan mungkin baca polabun. Ini kita baca kalbun, tidak mungkin kita baca kalabun begitu, karena sudah sering kita baca, sudah sering ketemu. Demikian. Baik, ada pertanyaan untuk darsul awal? Kitun tadi tonya nggak ada tasdid ya Pak Ustadz ya? Ada tasdidnya, Pak. Oh karena memang tandanya dihilangkan semua ya? Hilangkan semua. Oh, ya. Bahkan kalau apa namanya Rosmul Arabi ya, tulisan Arab yang awal al-asli ya, Rosmul Arabi al-asli biduni nutqin, tanpa titik. Bukan hanya tanpa harokat tapi juga tanpa titik ya. Jadi nggak ada ini titiknya ini, di kun ini tidak ada. Jadi mufradat ini semuanya tanwin ya Pak Ustadz ya? Semuanya tanwin belakangnya, tanwin domatain ya. Tanwin domaten. Betul. Karena kita belum belajar alif lam. Di pelajaran pertama ini kita belum belajar alif lam kan. Nanti pelajaran berikutnya baru kita belajar tentang alif lam. Baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya tutup untuk ad-darsul awal. Ustaz, izin tanya Ustaz. Silakan. Ini yang tadi bahas kata tulisan Arab asli yang nggak ada titik itu Ustaz. Nah. Membedakan ya sama ba gimana jadi? Iya betul. Bedakannya ya dengan sering baca aja. Nah, dengan sering baca, lihat konteks kalimatnya, maka ketahuan ini sebetulnya dibacanya apa ini. Dibacanya misalnya mudarrisun atau madarasun, mudarrisatun atau madarasatun, itu ketahuan dengan kita baca konteks kalimatnya. Kayak buyutun gitu Ustaz. Itu jadi cuma lengkuk-lengkuk aja gitu. Gimana Pak? Buyutun jadi kayak lekuk-lekuk 3 kali gitu aja ya. Iya. Begitu. Jadi dulu lebih susah lagi memang. Tidak ada titiknya itu jauh lebih susah. Makanya luar biasa itu para ulama yang masya Allah ya, yang profesinya itu mengoreksi itu dalam bahasa Arab mentahqiq manuskrip tua ya, koreksi makhtutat ya, manuskrip tua para ulama zaman dulu. Itu dulu banyak yang tidak ada harokat, tidak ada titik, itu dikoreksi ya. Kitab-kitab hadis awal-awal itu banyak yang tidak ada titik, tidak ada harokat. Al-Quran juga dulu banyak ditulis tanpa titik ya, kalau kita baca manuskrip Al-Quran tertua itu nggak ada titiknya. Nah itu diperiksa ya, manuskrip itu ya luar biasa ya. Kayak Syekh Al-Albani itu kan mengoreksi makhtutat, koreksi manuskrip tua itu luar biasa, berarti tugas atau pekerjaan yang sangat berat. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup ini pelajaran pertama. Kita akan masuk ad-darsu tsani, pelajaran kedua. Sebentar, saya akan share pelajaran kedua. Baik. Ya. Nah, ini ad-darsu tsani, pelajaran kedua.
Di pelajaran kedua ini kita mempelajari jenis ismul isyarah yang kedua. Ya, jenis ismul isyarah. Ismul isyarah itu artinya kata tunjuk yang kedua. Yaitu apa? Yaitu ismul isyarati lil ba'id. Yaitu kata tunjuk untuk benda yang jauh. Ya, kalau pada pelajaran sebelumnya kita belajar kata tunjuk untuk benda yang dekat yaitu hadza. Nah, kali ini kita belajar kata tunjuk untuk benda yang jauh yaitu dzalika. Dzalika artinya itu, ya, dzalika. Dzalika ini panjang, Pak, ya. Dza-nya. Dzalika. Dia ada tanda mad di atas dza ini. Dzalika. Artinya itu. Nah, mufradat yang kita pelajari pada pelajaran kedua ini ya hanya sedikit. Yaitu 4 mufradat. Kita baca sama-sama. Silakan di on mic semuanya. Kita baca sama-sama. Imamun. Tafadhal. Imamun. Nah. Hajar. Hajarun. Sukkar. Sukkarun. Laban. Apa dengan harful istifham yang sudah kita pelajari pada pelajaran pertama? Kita baca bukan ma ya, ini manusia. Man hadza? Silakan. Man hadza? Hadza imamun. Hadza imam. Kita ganti isim isyarahnya dengan lil ba'id. Man dzalika? Man zalika? Dzalika imamun. Zalika imamun. Sekarang hajarun. Ma hadza? Ma hadza? Hadza hajarun. Hadza hajarun. Ma dzalika? Ma zalika? Dzalika hajarun. Zalika hajarun. Kita ganti dengan isim istifham yang na'am aula. Ahadza sukkarun? Ahadza sukkarun? Na'am, hadza sukkarun. Na'am, hadza sukkarun. La dzalika laban. La dzalika labanun. Atau la hadza laban. Baik. Silakan di off mic terlebih dahulu. Jadi saya hapus tadi. Klik lagi. Baik. Nah, ini ada Sutsani ya. Pelajaran kedua kita belajar tentang isim isyarah untuk yang jauh, yaitu dzalika. Ya, dzalika, dan tadi mufradatnya hanya ada 4. Imamun, hajarun, sukkarun, wa labanun. Baik. Pelajaran kedua ini singkat dan mudah. Insyaallah. Ada yang ditanyakan pelajaran kedua? Ustaz, Ya, sukkar itu pakai ini ya, tasydid. Betul, pakai tasydid. Tasydid itu tidak ditulis ya kalau dalam apa namanya? Ya, kalau dalam tulisan gundul ya itu nggak ditulis tasydidnya. Ya. Jadi sukkarun. Baik. Baik, kita lanjut pelajaran berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk sekarang pelajaran 3. Ad-darsu ats-tsalits. Ad-darsu ats-tsalits. Baik, perhatikan ad-darsu ats-tsalits, pelajaran yang ketiga. Di bab ini kita mempelajari jenis jumlah ismiyah yang pertama. Ingat ya, jumlah ismiyah apa itu? Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali oleh isim. Ya, kalimat yang diawali oleh isim. Kalimat itu apa? Kalimat itu adalah kumpulan kata-kata. Ya, atau kalau dalam bahasa Arab kalimat itu jumlah. Jumlah itu apa? Jumlah itu adalah kumpulan dari kalam atau kalimah. Ya. Nah, ada jumlah ismiyah, ya, kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda. Ya.
kita akan belajar jenis jumlah ismi yang pertama, yaitu mubtada wa khobarun. Mubtada wa khobarun. Apa itu mubtada wa khobarun? Mubtada itu artinya kata utama, wa khobarun dan khobar artinya keterangannya. Ya. Karena sekali lagi ini jumlah kan gabungan dari kata. Berarti di sini ada dua kata, ya. Kata pertama adalah mubtada, kata kedua adalah khobar. Ya. Pada mubtada dan khobar ada dua kata benda yang bergandengan. Kata yang pertama jenisnya ma'rifah. Kata yang kedua jenisnya nakiroh. Kata pertama yang ma'rifah disebut mubtada. Kata kedua yang berjenis nakiroh disebutnya sebagai khobar atau keterangan. Nah, apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu artinya kata yang sudah diketahui maksudnya. Ma'rifah. Baik oleh yang berbicara maupun yang diajak bicara. Misalnya, kalau dalam percakapan bahasa Indonesia kita berbicara, kamu ingat tidak orang yang kemarin kita temui? Nah, ini orang yang kemarin kita temui itu dalam kalimat ini, ya, dalam ucapan ini, orang ini ma'rifah. Ma'rifah itu artinya orangnya itu sudah jelas gitu, ya. Karena baik yang berbicara maupun yang diajak bicara sudah sama-sama mengetahui orang yang dimaksud itu siapa, ya. Itu ma'rifah, ya. Jadi ma'rifah itu artinya kata benda yang sudah jelas diketahui, baik yang diajak bicara maupun yang berbicara. Nah, lawan dari ma'rifah itu nakiroh. Ya. Kalau nakiroh apa? Nakiroh adalah kata yang belum diketahui maksudnya, baik yang diajak bicara maupun yang berbicara. Misalnya dalam percakapan bahasa Indonesia kita berbicara, di jalanan tadi saya banyak melihat orang. Nah, orang yang dimaksud di situ masih belum jelas siapa aja, ya. Karena baik yang berbicara maupun yang diajak bicara tidak mengenal orang yang dimaksud, ya. Jadi itu pemahaman tentang ma'rifah dan nakiroh. Jadi ma'rifah itu definitif, sudah jelas. Sedangkan nakiroh itu masih umum, ya, masih umum, ya. Nah, dalam Al-Quran kita sering temui itu, ada yang ma'rifah, ada yang nakiroh. Misalnya dalam surat Alam Nashrah, sering kita baca. Fa inna ma'al usri yusron. Perhatikan, fa inna ma'al usri yusron. Ya, apa artinya al-usri? Al-usri artinya kesusahan. Tapi al-usri di sini pakai alif lam ma'rifah. Maka sesungguhnya bersama kesusahan yang ma'rifah, kesusahan yang kita tahu susahnya itu apa gitu. Karena kesusahan masing-masing orang kan beda-beda kan. Sesungguhnya bersama kesusahan yang sedang kamu hadapi itu, yusron, ada kemudahan. Kemudahannya pakai nakiroh. Artinya kemudahannya itu macam-macam nanti, tidak satu jenis. Susahnya satu jenis, ya. Susahnya itu definitif, sedangkan mudahnya itu, ya, itu beragam kemudahan. Ya, mungkin kita memang lagi susah soal harta misalnya karena banyak utang misalnya, susahnya itu definitif udah jelas. Tapi nanti Allah kasih kemudahan banyak. Bukan cuma soal harta, mungkin nanti ada kemudahan pada aspek-aspek yang lain. Fa inna ma'al usri yusra. Gitu. Nah, itu kalau kita paham bahasa Arab itu, ya, Masya Allah kita tadabbur, ya, merenungi Al-Quran itu akan lebih mendalam. Nah, itu ma'rifah nakiroh, ya, pengertian ma'rifah dan nakiroh. Jadi kalau ma'rifah itu sudah definitif, sudah jelas, sedangkan nakiroh itu masih umum. Nah, dalam bahasa Arab, kata yang ma'rifah memiliki beberapa tanda. Di antaranya, ya, tanda ma'rifah itu adalah memakai huruf alif lam. Dan ini tanda yang paling sering, paling utama, ya, memakai huruf alif lam. Jadi kalau ada alif lam berarti dia ma'rifah. Sedangkan kata nakiroh tidak boleh memakai huruf alif lam. Ya. Jadi sekali lagi di pelajaran ketiga ini kita belajar soal mubtada dan khobar. Mubtada adalah kata utama, khobar adalah kata keterangannya. Mubtada itu harus ma'rifah, khobar harus nakiroh. Mubtada, ya, karena dia ma'rifah, ya,
Dia punya tanda-tanda ma'rifah. Di antara tanda ma'rifah itu adalah pakai alif lam. Sedangkan khobar karena dia nakiroh, dia tidak boleh pakai alif lam. Maka kita lihatlah contoh dari mubtada khobar di sini. Ya, contohnya misalnya al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Mana mubtada pada kalimat ini? Pada jumlah ini. Pada jumlah ini, mubtadanya adalah al-qalam. Khobarnya adalah maksurun. Ya. Keterangan nih. Kata utamanya al-qalam. Yang sedang kita bicarakan soal pulpen, bukan soal yang lain. Ya. Kita tidak sedang bicara tentang patah, tapi kita sedang bicara tentang pulpen. Ini kata utamanya. Patah itu keterangan, maksurun itu keterangan nih. Al-babu maftuhun. Pintu terbuka. Al-waladu jalisun. Anak laki-laki, keterangannya apa? Jalisun, duduk. Al-mudarrisu waqifun. Guru berdiri. Al-labanu baridun. Ya, susu dingin, air susu dingin. Al-hajaru thaqilun. Batu berat. Inilah contoh dari mubtada dan khobar. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Ya, tentang apa itu mubtada, apa itu khobar, apa itu ma'rifah, apa itu nakiroh. Nah, 4 hal dulu nih. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Ustaz. Ya, silakan Pak. Jadi pada saat tadi isim diberikan menjadi ma'rifah dikasih alif lam. Iya. Aslinya kan isim itu kan dhammah tain ya. Iya, aslinya seperti pada pelajaran pertama. Ya, begitu dapat alif lam dia hanya menjadi dhammah ya. Betul. Selalu begitu atau bisa nggak ada? Selalu jadi al-qalami, al-qalama gitu. Betul. Selalu begitu. Tidak mungkin dia al-qalamin, tidak boleh. Al-qalaman tidak boleh. Ya, jadi kalau sudah ada alif lam, tidak boleh pakai tanwin lagi. Tidak boleh pakai an, in di belakangnya lagi. Demikian juga sebaliknya. Kalau di belakangnya sudah ada tanwin, sudah ada an, in, maka depannya tidak boleh pakai alif lam. Jadi jenis isim itu hanya 2 tadi. Bisa jadi dia ma'rifah, bisa jadi dia nakirah. Ya. Jadi tidak ada jenis. Maksud saya bukan tanwinnya Pak Ustaz. Ya. Jadi itu kan al-qalamu, dhammah ya. Betul. Kalau fathah atau kasroh ada nggak Pak Ustaz? Ada. Jadi al-qalami, al-qalama gitu. Ada. Kalau ada penyebab dia berubah menjadi kasrah. Atau kalau ada penyebab dia berubah menjadi fathah. Nah, penyebab satu isim berubah harokat akhirnya menjadi fathah atau kasrah. Ini belum kita pelajari di bagian 3. Nanti kita pelajari di bagian berikutnya. Kita nanti ingat ada faktor pengubah huruf jar itu ya. Misalnya huruf jar. Ya, di al-qalami ya. Betul. Atau misalnya yang lain. Ya, baik. Gitu. Insyaallah. Sementara ini ya selalu dhammah ya. Betul. Ya. Selalu dhammah. Pada asalnya memang dhammah. Pada asalnya dhammah harokat akhir dari satu isim. Demikian. Kita lagi belajar isim ya, bukan belajar fi'il dulu, nggak belajar kata kerja ini. Kita belajar kata benda dulu ya. Baik. Ada lagi pertanyaan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan tentang mubtada, khobar, isim ma'rifah atau isim nakirah. Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ini. Nah, tadi kan kita sudah membahas bahwa tanda utama dari isim ma'rifah itu adalah memakai alif lam. Nah, alif lam itu ada 2 macam. Ya. Ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Apa perbedaannya? Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah adalah alif lam yang jika dipakaikan ke satu kata, maka huruf lamnya dibaca jelas. Itu alif lam qamariyah. Yang lamnya dibaca jelas itu alif lam qamariyah. Contoh, al-mudarrisu, al-waladu.
Lamnya dibaca jelas. Al-jannatu. Itu alif lam qamariyah. Sedangkan alif lam syamsiyah adalah alif lam yang jika dipakaikan ke kata-kata, maka huruf lamnya tidak dibaca. Contoh, an-nadhifu. Mana lam ya? Lamnya jadi nggak kebaca ya. Lebur dia. Ya. At-talibu. Ya. Dan biasanya nanti kalau alif lam syamsiyah, dia diberi tasydid ini. Diberi tasydid sesudah lam. Ya. Jadi sesudah lam ini nun. Berarti nunnya ada tasydidnya. Sesudah lam ini ta. Berarti ta-nya ada tasydidnya. Sesudah lam ini ada sin. Agar sinnya ada tasydidnya. Ya. Jadi an-nadhifu, at-talibu, as-samaku. Nah, inilah alif lam syamsiyah, ya. Jadi itu perbedaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Baik. Nah, kosakata yang kita pelajari di bab 3 ini cukup banyak, ya. Yaitu, Ustaz, yang terakhir itu bacanya Pak as-samaku atau as-sama? Betul. As-samaku. As-samaku. Nah, as-samaku artinya ikan. Ikan. Baik. Kata-kata yang kita pelajari pada bab ini lumayan banyak. Ya, kita baca sama-sama. Silahkan di on mic semuanya. Kita baca-baca lagi agar terbiasa membacanya. Kita baca. Maksurun. Tafadhol. Maksurun. Nah, panjang ya. Maksurun. Maksurun. Maftuhun. Maftuhun. Jalisun. Jalisun. Waqifun. Waqifun. Jadidun. Jadidun. Qadimun. Qadimun. Saghirun. Saghirun. Kabirun. Kabirun. Wasikhun. Wasikhun. Al-ma'u. Al-ma'un. Al-ma'u tidak boleh tanwin lagi karena sudah ada alif lam. Ya. Al-ma'u. Al-ma'u. Baridun. Baridun. Jamilun. Jamilun. Qaribun. Qaribun. Ba'idun. Ba'idun. Thaqilun. Sakilun. Al-waraq. Al-waraq. Selesai. Lanjut. Khafifun. Khafifun. Al-labanu. Al-labanu. Harun. Harun. Nazifun. Nazifun. Ad-diku. Ad-dikun. Ad-diku. Tidak boleh tanwin. Ad-diku. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Hulwun. Hulwun. Faqirun. Faqirun. Maridun. Maridun. Ad-daftaru. Ad-daftaru. At-tajiru. At-tajiru. Ghaniyun. Ghaniyun. Ad-dukkanu. Ad-dukkanu. At-tuffahu. At-tuffahu. Ladhidun. Lazizun. Tawilun. Tawilun. Qasirun. Qasirun. Baik, hasbu, cukup. Ya, inilah kata-kata baru yang kita pelajari di bab 3. Silahkan di off mic dulu. Ya, baik. Cukup banyak ya kata-katanya.
Ini tolong sering-sering dibaca supaya ketika membacanya benar. Baik, jadi di bab 3 kita belajar soal mubtada dan khobar. Kita belajar soal ma'rifah dan nakirah. Ya, karena ma'rifah itu tanda utamanya alif lam, maka kita belajar juga soal alif lam. Alif lam ada 2 macam. Ada alif lam qamariyah dan ada alif lam syamsiyah. Baik, ada pertanyaan tidak soal bab 3? Ini file-file ini kalau berminat nanti saya kirim di grup ya, insya Allah. Ringkasan ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk bab 4. Kita masuk bab 4. Sebentar, bab 4. Kita masuk bab 4. Ya. Baik, bismillah, kita masuk bab 4. Ad-darsur rabi'u. Pelajaran keempat. Ya. Di pelajaran keempat, ya, setelah di pelajaran pertama kita belajar harful istifham a, ma, man, maka di pelajaran keempat ini kita diperkenalkan dengan harful istifham aina. Aina artinya di mana? Aina. Jawaban untuk pertanyaan aina atau di mana ini pasti membutuhkan keterangan tempat. Maka di pelajaran keempat ini kita diperkenalkan dengan 4 harful jar. Apa itu harful jar? Harful jar adalah huruf yang menunjukkan tempat. Ya. Yaitu huruf apa saja? Huruf fi artinya di dalam. Huruf ala artinya di atas. Huruf min, ini bacanya min bukan man, walaupun sama-sama tulisannya mim dan nun ya. Tapi ini bacanya min. Min dari, dan huruf ila. Ila artinya ke. Ya. Jadi kita diperkenalkan 4 harful jar. Apa itu harful jar tadi? Huruf yang menunjukkan tempat. Ya. Yaitu fi, ala, min, dan ila. Ya. Jika ada isim yang diawali oleh huruf jar atau harful jar, maka isim itu harokat akhirnya harus kasroh. Contoh, fi ketemu al-baitu, maka menjadi fil baiti. Fi bertemu dengan al-masjidu, maka menjadi fil masjidi. Fi bertemu dengan al-hammamu, maka menjadi fil hammami. Ya. Ala bertemu dengan al-maktabu, maka menjadi alal maktabi. Silakan di on mic sama-sama. Kita baca ya. Silakan di on mic semuanya. Kita baca sama-sama. Fil baiti. Fil baiti. Fil masjidi. Fil masjidi. Fil hammami. Fil hammami. Alal maktabi. Alal maktabi. Nah, silakan di. Ya, jadi demikian ya. Setiap isim yang diawali oleh huruf jar, maka dia harus kasroh. Ya, dia harus kasroh harokat akhirnya. Ya. Makanya dalam Al-Quran juga demikian banyak ya. Bismillahi. Nah, bi itu huruf jar. Ya. Atau fi kulubihim. Fi kulubihim. Ya, nggak mungkin fi kulubu. Nah, itu berarti salah baca itu ya. Fi kulubihim. Ya, karena ada fi. Ya. Apa lagi misalnya? Ya, dalam Al-Quran banyak sekali itu juga huruf jar ya. Fi ala, kemudian min dan ila. Baik, sampai sini ada pertanyaan soal huruf jar? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi.
Sampai sini kita dapat menyimpulkan bahwa di antara tanda isim atau tanda kata benda adalah satu, diawali oleh alif lam atau diakhiri dengan tanwin. Ya, jadi tanda pertama satu isim itu alif lam atau tanwin. Ya, ini atau ya, jadi nggak boleh dua-duanya. Ya, kalau sudah ada alif lam maka tidak boleh ada tanwin lagi di belakangnya, tidak boleh an. Ya, kalau di belakangnya sudah ada an in un, maka di depannya tidak boleh ada alif lam. Kemudian yang kedua, bisa diawali oleh harful jar. Ya, bisa diawali oleh harful jar. Di pelajaran ini juga kita mempelajari ada salah satu isim khusus, yaitu isim yang tidak memiliki dua tanda di atas. Isim ini nggak ada alif lamnya, nggak ada tanwinnya, ya. Bisa diawali huruf jar, tapi dia nggak berubah, gitu. Nggak berubah harokat akhirnya. Isim khusus yang tidak memiliki tanda di atas itu, ya salah satunya adalah isim domir. Isim domir. Apa itu isim domir? Isim domir itu adalah kata ganti orang. Ya, Setiawan diganti dengan saya. Ya, kemudian Pak Arya Sakti diganti dengan engkau. Ya, Bu Sulistiani diganti dengan dia. Ya, itu kata ganti tuh. Dia, saya, kamu. Ya, itu kata ganti. Nah, dalam bahasa Arab kata ganti disebutnya domir. Dia itu huwa. Ya, dia laki-laki. Kalau dia perempuan itu hiya. Ya. Kemudian ana itu artinya saya. Kemudian anta itu artinya engkau. Ya. Ana dan anta hanya digunakan untuk menunjuk manusia. Sedangkan huwa dan hiya ini bisa digunakan untuk menunjuk manusia maupun menunjuk benda. Jadi boleh kita nunjuk benda. Ya. Kitabun. Huwa kitabun, apakah dia itu buku? Itu boleh, ya. Jadi himar misalnya, huwa himarun, apakah dia keledai? Itu bisa, ya. Jadi huwa atau hiya bisa dipakai untuk menunjuk manusia maupun menunjuk benda. Sedangkan ana dan anta itu hanya untuk menunjuk manusia. Demikian ya. Jadi kita belajar tentang huruf jar di bab ini dan juga kita belajar tentang domir atau kata ganti. Ya, huruf jar tadi kita belajar ada fi, ala, ila, min. Kemudian dhamir kita belajar huwa, hiya, ana, anta. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita baca al-kalimatul jadidah. Ya. Silakan di on mic semuanya, kita baca sama-sama. Al-ghurfat. Silakan. Al-ghurfati. Al-ghurfat Pak, belum ada huruf jarnya Pak. Al-ghurfat. Silakan. Al-ghurfatu. Al-hammamu. Al-hammamu. Al-matbakh. Al-madbakhu. As-sa'at. As-sa'atu. Al-madrasat. Al-madrasatu. Al-mirhad. Al-mirhadu. Al-jami'atu. Al-jami'atu. As-suqu. 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 Al-yaban. Al-yabanu. As-sinu. As-sin. Al-hindu. Al-hindu. Al-filipinu. Al-filipinu. Al-mudiru. Al-mudir. Zahaba. Dhahaba. Kharaja. Kharaja. Baik. Silakan di off mic terlebih dahulu. Ya. Nah, ini kata-kata baru yang kita pelajari di bab ini. Selain kita belajar kata-kata benda ya isim, ternyata di bab ini juga kita sudah diperkenalkan dengan kata kerja.
Dua kata kerja atau fi'il, yaitu dhahaba dan kharaja. Nah, kata kerja itu harokat akhirnya, defaultnya itu asalnya adalah fathah. Ya, jadi kalau kata kerja harokat akhirnya itu asalnya adalah fathah. Dhahaba, kharaja, jalasa, waqafa, akala, ya, sami'a, ya, itu belakangnya fathah, itu asalnya begitu. Ya, nanti dia bisa berubah menjadi dhammah, ya menjadi dhahabu, bisa menjadi kharaju, itu kalau ada faktor pengubahnya. Ya, kita belum belajar. Baik, jadi ini pelajaran kita di Ad-Darsul Rabi. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu kelihatannya ini. Sudah 7:30 ya. Tinggal nanti PR. PR-nya ya karena kita sedang bahas Darsul Rabi, PR-nya kita masuk Darsul Rabi ya, pelajaran keempat. Ya. Pelajaran keempat. Ada di depan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sambil saya nyari PR-nya nih. Baik. Nah, PR-nya ini aja ya. PR-nya insya Allah bagian keempat, halaman 22. Halaman 22. Nomor 1 sampai nomor 6. At-talibu fil jami'ati, beri harakat dan terjemahkan. Insya Allah ini mudah sekali. At-talibu fil jami'ati sampai ainal waraqu huwa 'alal maktabi. Saya kira ini juga sudah pernah kita kerjakan, tapi masih banyak yang keliru dulu. Ya mudah-mudahan dengan kita mengulang-ulang ini, mudah-mudahan kita menjadi lebih paham. Demikian Bapak Ibu, ikhwatal iman rahimakumullah, murojaah kita untuk hari ini. Insya Allah besok kita akan lanjut murojaah berikutnya sampai nanti masuk bab 15. Sesudah itu kita akan ada ikhtibar, ya akan ada imtihan, akan ada ujian pertengahan buku, insya Allah pertengahan level. Demikian dari saya, kita tutup dulu sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Filenya ntar saya kirim di grup ya. Ustaz. Izin live. Ya, terima kasih Ustaz. Materi boleh di-share ya Ustaz.